Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori sistem operasi. Dengan saya sendiri, Bintang Fibradana dan juga Trianada, dan juga Rizal Gampang serta Nanda. Materi yang akan dipresentasikan yang pertama mengenai sinkronisasi, deadlock, alokasi memori, pengalokasian kontigus, pengalokasian non-kontigus, virtual memory, dan juga sistem input-output. Yang pertama mengenai sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah teknik yang digunakan untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama, seperti memori atau file, oleh dua atau lebih proses secara bersamaan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya inconsistent data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Nah, masalah yang muncul apabila sinkronisasi tidak memadai, yaitu pertama bisa terjadinya critical section. Jadi bagian dari kode yang mengakses atau memanipulasi sumber daya bersamaan harus dijalankan secara eksklusif oleh satu proses pada satu waktu tertentu. Critical section itu mempunyai beberapa kode, yang pertama itu entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section-nya, kemudian bagian critical section-nya, ada bagian exit section atau akhir dari critical section, dan juga ada reminder section atau kode istirahat setelah masuk ke critical section. Kemudian juga bisa terjadi test condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau inkonsisten karena urutan eksekusinya itu yang tadi ya tidak terduga atau adanya campur tangan yang tidak terkoordinasi. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja sinkronisasi. Itu dapat dilakukan dengan pertama, semaphore, yaitu variabel yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Jadi nilai semaphore ini menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Proses dapat mengurangi atau menambah nilai semaphore tergantung apakah sedang membutuhkan sumber daya atau telah selesai menggunakannya. Nah, untuk semaphore ini memiliki dua sifat, yaitu dapat diinisialisasi, inisialisasi negatif, dan terdapat dua operasi, yaitu dan untuk menentukan nilai dan up untuk menaikkan nilainya. Kemudian juga ada tipe semaphore, yaitu counting semaphore di antara minta yang sehingga kemudian ada binary semaphore 0, 3, 1. Dan di sini juga terdapat kode program yang dicatatkan. Kemudian yang kedua yaitu mutual exclusion atau mutex. Jadi mutex ini itu teknik yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya yang diproteksi oleh mutex pada satu waktu tertentu. Nah, jadi saat satu proses sedang menggunakan sumber daya tersebut, maka proses harus menunggu hingga sumber daya tersebut dibebaskan. Nah, untuk mutex ini ada dua fungsi dasar, yaitu acquire lock untuk mengunci critical section dan juga release lock untuk melepas kunci. Ini juga ada kode program. Kemudian yang ketiga yaitu monitor, yaitu struktur data tingkat tinggi yang membutuhkan sinkronisasi antar proses. Jadi di sini juga ada properti-properti monitornya, yaitu variabel-variabel data lokal yang hanya dapat diakses oleh si monitornya gitu ya. Kalau di luar monitor itu tidak bisa diakses. Kemudian hanya satu proses yang dapat aktif yang dimonitor itu. Kemudian terdapat cara agar proses yang tidak dapat langsung itu diblok dengan menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait dan juga signal. Kemudian ada versi HOR, yaitu setelah signal membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Kemudian juga ada versi lainnya, yaitu Green Chanson, di mana setelah melakukan signal, itu proses segera keluar dari monitor. Kemudian yang keempat yaitu barrier. Jadi barrier ini itu digunakan untuk menyingkronkan sekelompok proses untuk memastikan bahwa mereka mencapai titik tertentu dalam eksekusi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan itu memastikan bahwa seluruh proses mencapai kondisi tertentu sebelum melanjutkan ke eksekusi berikutnya. Selanjutnya yaitu materi mengenai deadlock. Jadi deadlock ini tuh merupakan suatu kondisi di mana adanya dua proses atau lebih yang tidak dapat berjalan dikarenakan proses tersebut saling menunggu melepaskan sumber daya. Nah, hal ini tuh terjadi ketika proses telah memperoleh sumber daya dalam urutan tertentu dan kemudian menunggu sumber daya tambahan yang dimiliki oleh proses lainnya. Nah, jadi ini seperti yang dilihat pada gambar di samping gitu ya, bahwa ini tuh dianalogikan gitu ya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan yang parah gitu ya. Karena deadlocking itu akibat dari efek samping dari sinkronisasi gitu ya, di mana satu variabel itu digunakan oleh dua proses. Nah, ini ada karakteristik dari deadlock. Yang pertama itu circular wave, yaitu proses-proses berada di lingkaran. Jadi terjadi saling menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses berikutnya dalam lingkaran tersebut. Kemudian juga ada no preemption. Jadi jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource-nya itu nggak ada, tidak tersedia, maka permintaan itu tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang ketiga yaitu mutual exclusion, di mana jika suatu proses menggunakan suatu resource, maka tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut.
Kemudian hold and wait, di mana proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource yang lainnya. Nah, ini strategi untuk mengatasi deadlock. Nah, dengan mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi, termasuk Unix dan Windows, deadlock, lingering, and recovery. Kemudian juga mengizinkan setelah mengalami deadlock, namun harus segera dapat memperbaiki si deadlocknya dengan detection dan juga recovery. Nah, untuk lebih lengkapnya itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan ini adalah eee, strategi juga untuk menangani deadlock. Yang pertama yaitu deadlock prevention. Dengan strategi ini tuh untuk mencegah deadlock terjadi dengan cara menghilangkan salah satu kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. Nah, dengan ini tuh urutan pengalokasian sumber daya akan sama untuk setiap prosesnya, sehingga tidak ada situasi di mana satu proses memegang sumber daya yang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Nah, di sini yang pertama yaitu mutual exclusion dengan cara membuat resource shareable. Jadi ketika ada non-shareable mutex diperlukan, misalnya printer, shareable tidak perlu mutex, misalnya read only file. Kemudian yang kedua ada hook and wait dengan melepas resource pada saat request. Jadi proses harus melepas resource yang dibawanya sebelum meminta resource yang lainnya. Kemudian juga bisa dengan low resource utilization gitu ya. Ini juga apabila terjadi starvation itu maka si permintaan itu tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu non-preemption. Itu dengan cara melepas resource yang pada saat waiting. Jadi pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource yang lain dan tidak dapat langsung dipenuhi gitu. Kemudian resource ini itu ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Kemudian yang keempat yaitu circular wait, yaitu dapat dilakukan dengan request-nya itu secara berurutan. Jadi dengan cara memberikan nomor pada setiap resource yang ada. Jadi setiap proses itu boleh mengakses resource secara berurutan gitu ya dengan cara dengan dari nomor yang terendah ke yang tinggi. Dan ini juga ada contohnya. Nah, kemudian selanjutnya itu strategi deadlock avoidance. Jadi, strategi ini tuh mengizinkan deadlock terjadi, tapi sistem secara cerdas mengevaluasi dan memantau keadaan sistem untuk menghindari deadlock sebelum atau saat terjadi. Nah, biasanya itu menggunakan algoritma Banker algorithm gitu ya, untuk menentukan apakah suatu alokasi sumber daya akan menyebabkan deadlock atau enggak. Kemudian Banker algorithm ini tuh memperhitungkan kebutuhan sumber daya yang diminta oleh setiap proses dan memutuskan apa alokasi tersebut akan membuat sistem menjadi tidak aman atau menyebabkan deadlock. Nah, salah satu keuntungannya dari deadlock avoidance ini itu sistem tidak perlu melakukan tindakan pencegahan yang terlalu ketat gitu ya, seperti dalam deadlock prevention sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya. Kemudian materi selanjutnya mengenai alokasi memori. Jadi alokasi memori ini adalah proses pengaturan dan penataan memori untuk mengumpulkan data dan instruksi yang diperlukan dalam menjalankan program-program yang berjalan di dalam sistem operasi. Nah, dengan ini tuh akan memastikan bahwa program-program dapat dan proses-proses yang berjalan itu dapat menggunakan sumber daya memori secara efisien dan terhindar dari tabrakan atau konflik penggunaan memori. Nah, di sini juga ada definisi dari memori itu sendiri ya bahwa memori itu adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, ini ada jenis alokasi memori. Yang pertama itu alokasi memori statis, yaitu memori statis itu dialokasikan pada waktu kompilasi atau saat pembuatan program yang tetap tidak berubah selama program berjalan. Nah, ini termasuk alokasi memori untuk variabel global dan sifatnya itu statis gitu. Kemudian yang kedua ada alokasi memori dinamis. Sesuai namanya, alokasi memori dinamis itu dialokasikan saat program berjalan. Biasanya itu menggunakan fungsi-fungsi seperti malloc, calloc, dan lain sebagainya. Kemudian alokasi memori dinamis ini itu memungkinkan fleksibilitas gitu ya dalam penggunaan memori karena memungkinkan program untuk menyesuaikan kebutuhan memori pada saat program tersebut itu berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi memori virtual. Jadi konsepnya itu memberikan kesan bahwa setiap proses itu memiliki akses ke ruang memori yang lebih besar gitu ya, walaupun secara fisik itu terbatas gitu. Jadi virtual ini tuh memungkinkan program untuk berjalan seolah-olah memiliki akses ke lebih banyak memori daripada yang sebenarnya tersedia. Nah, ini tuh dapat dicapai dengan menggunakan teknik seperti paging dan segmentasi yang akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Untuk materi ini akan dilanjutkan oleh Richard.
Baik, izin masuk teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja alokasi memori, di mana melalui proses alokasi memori ini, sebagian memori komputer disisihkan untuk menjalankan program dan proses. Terus berapa banyak memori yang dialokasikan tergantung kepada kebutuhan program. Ketika program atau aplikasi telah selesai beroperasi, memori dilepaskan dan ditugaskan ke program lain. Nanti ada contohnya, alokasi memori itu seperti apa. Selanjutnya. Nah, di sini ada pengalokasian contiguous yang dimana alokasi memori berurutan. Yang mengalokasikan alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengaplikasikan baik OS maupun proses user. Baik, jenis pengalokasian contiguous memory. Nah, contiguous memory ini memiliki single partition, yang dimana alamat pertama yang dialokasikan untuk proses yang berikutnya dari alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Pada skema ini diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori terendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Nah, register relokasi ini berisikan nilai alamat fisik terkecil, lalu register limit ini berisikan jangkauan alamat logika, dan alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Lalu ada multiple partition, yang dimana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan, atau bisa dibilang seperti hole. Nah, hole ini tuh ruang kosong atau ini berisikan blok atau memori yang tersedia, ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Lalu ada prosesnya akan dialokasikan ke memori pada ruang yang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya. Lalu ada sistem operasi akan mengelola informasi yang mengenai partisi yang dialokasikan, lalu partisi bebas atau ruang kosong. Oke, lanjut, ada dua skema dalam multiple partition, yang dimana ada MFT. Memori ini tuh dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam, dan setiap partisi berisi tepat satu proses. Nah, masalah yang muncul di partisi ini yaitu adalah sifat program yang dinamis atau alokasi dan detlokasi. Lalu memori yang dialokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta, sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Lalu ada partisi variable size, yang dimana pembagian memori ini tuh sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Masalah dalam partisi ini yaitu adalah terjadinya fragmentasi eksternal, lalu ruang memori free tetapi tidak contiguous, lalu adanya hole-hole di antara proses, kemudian tidak dapat digunakan ketika karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Nah, lalu untuk menggunakan MFT ini tuh terdapat beberapa hole, yang dimana itu ada dynamic storage allocation yang dilibatkan untuk memenuhi permintaan ukuran N dari hole bebas. Nah, hole-hole ini ada base fit, yang dimana alokasi hole yang pertama memenuhi permintaan. Lalu ada base fit, yang dimana alokasi hole terkecil yang memenuhi permintaan. Dalam strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole kecuali bila ukuran sudah terurut. Lalu ada next fit, yang dimana mengalokasikan hole pertama yang besarnya mencukupi pencarian dari ruang, dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Lalu adanya worst fit, yang dimana alokasi terbesar. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole kecuali bila saat ukurannya sudah terurut. Bisa dilanjut. Nah, ada sistem body. Sistem body ini merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner. Nah, contohnya ini suatu memori utama pada awalnya memiliki satu lubang yang berukuran 1 MB. Nah, jika suatu proses A berukuran 90 KB memasuki memori, maka permintaan tersebut dialokasikan ke memori yang terdekat, yaitu 128 KB. Karena tidak ada, maka satu
blok megabyte dipecah menjadi dua, masing-masing berukuran 512 kilobyte. Nah, ada fragmentasi yang dimana fragmentasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Lalu adanya fragmentasi internal yang dimana terjadi pada situasi yang memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang dipinta, sehingga terdapat sebagian memori yang tidak yang ya untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Oke, lalu kita lanjut ke pengalokasian non contiguous atau alokasi memori tidak berurutan. Adalah alokasi alamat memori yang dibagi menjadi beberapa blok atau segmen. Nah, cara kerjanya ini bisa dibilang cukup panjang, yaitu ada memori fisik dibagi menjadi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut sebagai frame, dan bagian-bagian image process dapat diletakkan secara terpisah ke memori utama. Lalu ada pada sistem paging memerlukan pengalamatan logika khusus yang membagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang disebut page. Nah, untuk menjalankannya, program berukuran N harus dicari frame untuk kosong sebanyak N untuk meload program. Pada sistem paging diperlukan translasi alamat memori fisik yang dipartisi secara statis yang disebut frame, yang ukurannya sama dengan page pada ruang alamat logika. Nah, alamat yang dibangkitkan PU itu menjadi dua, yaitu page number dan juga page offset. Bisa di sini bisa dilihat kalau ada gambar cara kerja sistem paging. Nah, untuk page number bisa dilihat atau di pause sebentar. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian ada segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Lalu ciri-cirinya itu memakai sistem partisi dinamis. Lalu pada pengamatan logika, image process dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Lalu pembagian segmen ini biasanya mengikuti struktur-struktur program oleh compiler yang biasanya tiap segmen berupa main program, stack, rutin, dan juga simbol table. Partisi memori utama terjadi pada saat alokasi yang besarnya sesuai dengan besar segmen panjang program yang dialokasikan. Lalu konsep alokasi memori ini tuh image process dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tidak harus sama. Lalu segmen-segmen image process dialokasikan ke tempat-tempat kosong di memori utama dan informasi alokasi dicatat di segmen table. Nah, segmen table ini berisikan nilai limit dan juga nilai base. Lalu di samping ada gambar alokasi memori pada sistem segmentasi. Lanjut, oke. Kemudian kita lanjut ke materi virtual memory. Nah, virtual memory ini adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memanajemen memori secara efisien dan memungkinkan program-program untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik di RAM. Nah, konsep ini tuh dikemukakan oleh Fortingham pada tahun 1961, yang dimana kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak dapat melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Dandi. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi virtual memory. Virtual memory diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap in masuk ke dalam memori fisik. Begitu diperlukan, akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Bisa dilihat di samping adalah diagram swap in dan swap out. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu demand paging dan demand segmentation. Baik, selanjutnya demand paging. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Demand paging hampir sama dengan swapping. Perbedaannya yaitu halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai benar-benar diperlukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat ia diperlukan. Daripada melakukan swapping seluruh proses ke dalam memori utama, digunakan yang disebut lazy swapper, yaitu tidak pernah menukar sebuah halaman ke dalam memori utama, kecuali halaman tersebut diperlukan.
Untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk digunakan valid-invalid bit. Tabel page untuk page yang berada di memori di set valid, sedangkan tabel page untuk page yang tidak sedang di memori di set invalid. Saya lihat di samping ada diagramnya. Lalu cara kerja virtual memory. Satu yaitu pemetaan memori fisik dan virtual, yaitu sistem operasi membagi memori fisik atau RAM dan memori virtual atau RAM disk menjadi blok-blok yang disebut halaman, page, atau frame. Dua, pengaturan tabel halaman, yaitu sistem operasi menggunakan tabel halaman untuk melacak pemetaan antara alamat virtual dan alamat fisik. Tiga, pengaturan paging, yaitu ketika program mengakses data yang tidak ada di memori fisik, sistem operasi menggunakan teknik paging untuk membawa halaman yang diperlukan dari disk ke RAM. 4. Manajemen swap space, yaitu sistem operasi mengalokasikan sebagian dari ruang disk sebagai swap space untuk menyimpan halaman yang tidak aktif secara sementara. 5. Penanganan page faults, yaitu ketika program mencoba mengakses halaman yang belum ada di RAM, terjadi page fault. Sistem operasi menangani page fault dengan membawa halaman yang diminta dari disk ke RAM jika belum ada. Yang keenam, penjadwalan algoritma penggantian halaman, yaitu sistem operasi menggunakan algoritma penggantian halaman atau page replacement algorithm untuk memutuskan halaman mana yang harus disingkirkan dari RAM ketika ruang memori tidak mencukupi. Selanjutnya masuk ke materi sistem input-output. Sistem input-output adalah subsistem yang mengelola interaksi antara perangkat keras komputer seperti keyboard, mouse, dan disk drive, dan perangkat lunak seperti program yang berjalan dalam sistem. Tujuan utamanya adalah memungkinkan komunikasi antara komputer dan lingkungan eksternal, serta memfasilitasi transfer data antara perangkat keras dan memori komputer. Perangkat I/O. Perangkat berguna sebagai alat komunikasi dengan sistem komputer melalui titik koneksi atau port. Pada dasarnya, port I/O terdiri atas 4 register, yaitu status register, itu memuat berbagai bit yang dapat dibaca oleh host. Kedua, register control. Host menulis kontrol agar dapat memulai perintah dan dapat juga mengubah mode perangkat. Register data in. Host membaca data untuk mendapatkan input. Dan register data out. Host menulis data untuk mengirimkan output. Ini ada tabel karakteristik perangkat I/O. Lalu lanjut ke definisi modul I/O. Merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O bertanggung jawab mengontrol sebuah perangkat luar dan juga untuk bertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Di samping bisa dilihat ada diagram struktur modul I/O. Lalu fungsi modul I/O yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, dan deteksi kesalahan. Lanjut ke komponen I/O. Secara umum, komponen I/O dikategorikan sebagai berikut. Itu human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Kedua, machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Klasifikasian juga bisa berdasarkan arahnya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output-input. Itu ke interrupt I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah dari I/O pada modul. Bersamaan dengan perintah I/O dijalankan modul, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kita lihat di kiri ada diagram interrupt I/O. Lalu lanjut ke jenis-jenis interrupt I/O. Itu ada multiple interrupt lines. Multiple interrupt lines merupakan mekanisme dalam sistem komputer di mana terdapat lebih dari satu saluran atau line untuk mengirim sinyal interrupt ke CPU. Setiap perangkat yang terhubung ke sistem memiliki saluran interrupt-nya sendiri. Kedua, software poll. Software poll adalah metode penanganan interrupt di mana CPU secara berkala memeriksa status perangkat input untuk mengetahui apakah ada data yang perlu diproses. CPU secara terus-menerus akan melakukan polling terhadap status perangkat input, dan jika terdeteksi adanya data baru, CPU akan memprosesnya.
Ketiga itu daisy chain. Daisy chain adalah metode penanganan interrupt di mana beberapa perangkat dihubungkan dalam urutan berantai, yaitu chain. Terakhir, arbitrary bus. Arbitrary bus adalah proses penentuan prioritas penggunaan bus oleh berbagai perangkat yang terhubung ke bus yang sama dalam sistem komputer. Jika dua atau lebih perangkat ingin menggunakan bus secara bersamaan, arbitrary bus memutuskan urutan atau prioritas penggunaan bus. Selanjutnya, direct memory access atau DMA. Direct memory access adalah sistem yang bertugas untuk memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses CPU. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Saya lihat ada diagramnya. Lalu cara kerja sistem input-output. Cara kerja dari sistem input-output dapat didefinisikan sebagai berikut. Komponen input memberikan sebuah data prosesor yang dapat berupa ketikan dari sebuah keyboard ke rekan kursor mouse oleh seorang user ataupun input lainnya. Lalu kemudian data yang dikirim akan diolah ke dalam sistem pemrosesan yang ada, sehingga data tersebut dapat dibaca oleh suatu perangkat. Dan terakhir, setelah satu perangkat membaca data yang telah diolah, komponen output akan menampilkan hasil atau output data tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.